Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Nihwan TV, kalau disimpulkan hidup ini yang paling berharga cuma dua. Yang pertama, mencari, menggapai, memohon ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, belajar ridho terhadap apa yang Allah takdirkan kepada kita. Kalau hidup kita sudah keluar dari jalur, dari relnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka bisa kita pastikan kita akan frustasi, akan depresi. Sebab apa? Yang kita inginkan adalah ridho pribadi kita, kepuasan diri kita, tidak akan pernah puas. Kalau bukan ridho Allah, yang kita cari adalah ridho makhluk, pengakuan dari hamba-hamba Allah yang lain, pelakuan dari orang-orang di sekitar kita, pengakuan dari orang-orang yang masyarakat luas untuk mengagumi kita, supaya kita ini hebat, supaya kita ini dianggap orang yang segalanya mampu, segalanya bisa, atau ahli di bidang itu. Kalau bukan ridha Allah, sekali lagi kita akan sangat-sangat lelah dan sangat-sangat capek, dan tidak bermakna dalam kelelahan dan kecapean itu, karena yang dicari bukan pengakuan dari Allah, tapi pengakuan dari manusia. Tentang kita ridho terhadap yang Allah takdirkan kepada kita, ini adalah kekuatan mental. Biar sekarang kita mengalami proses yang umpamanya sulit, umpamanya seperti berjalan di tempat atau bahkan mundur, umpamanya belum ada kemajuan, umpamanya ada musibah, ada perkara-perkara yang rasanya berat, tapi kita tetap ridho terhadap yang Allah takdirkan kepada kita. Ini sangat bernilai sekali. Kan kita sering mendengar riwayat dari Nabi Muhammad SAW bahwa setiap musibah apapun itu bentuknya, bahkan tidaklah duri yang menusuk di kaki kita, asal kita ikhlas, maka Allah akan menghapus dosa kita sesuai dengan sakitnya tusukan itu. Semakin banyak musibah, semakin banyak masalah, asal kita ridho terhadap takdir Allah, ikhlas menjalani hari-hari ini, maka sebenarnya ada panen pahala nanti di akhirat. Ada panen pahala karena kita dalam ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita ingat kembali kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, sekarang dunia ini begitu nyata, begitu nampak, begitu kita saksikan, dan akhirat sepertinya masih cerita, sepertinya masih kisah-kisah saja, sepertinya masih seperti dalam tanda petik dongeng. Itu kalau diterima dengan otak. Kalau diterima dengan akal hati, diterima dengan keimanan, seperti yang Sayyidina Ali bin Abi Thalib katakan, nanti mah dunia tinggal cerita, dunia tinggal kisah. Yang nyata adalah akhirat. Yang nyata adalah ujungnya, kalau tidak surga adalah neraka. Kalau tidak surga adalah neraka. Maka mencari ridha Allah dan kita ridho atas takdir Allah, ini dua hal yang sangat kita perlukan dan adalah puncak. Untuk itu semua, mari belajar setiap hari mengeluarkan cinta dunia kita, memasukkan cinta Allah ke dalam diri kita. Sekali lagi, memasukkan cinta Allah, memasukkan ridha Allah ke dalam diri kita, dan membuang cinta dunia dalam diri kita. Apakah dunia tidak penting? Tentu sangat penting. Apakah maksudnya membuang dunia? Dunia itu hanya di tangan, tidak di hati kita. Maksudnya bagi orang, salah satu contohnya, bagi orang yang sudah mencapai haul, sudah mencapai nisab, harusnya ada zakat minimal 2,5%, keluarkan. Dengan mengeluarkan zakat ini, maka kita tidak cinta dunia, walaupun dunia dalam genggaman kita. Umpamanya lagi, kita punya amanah yang harus disampaikan, ada ilmu, sampaikan ilmu itu. Terserah orang mau mengakui atau tidak. Yang penting kita diakui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Dan saya termasuk yang mengajak pada diri saya dan juga Anda semua penonton Ikhwan TV, mari orientasi kita adalah yang paling pokok itu Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang kita sembah kecuali Allah. La maksuda illallah, dalam tafsirnya para alim ulama, tidak ada yang kita tuju kecuali Allah. La ta'ata illallah, tidak ada yang kita taati kecuali Allah. La mahbuba illallah, tidak ada yang kita cintai kecuali Allah. Apa maksudnya? Kalau kita mencintai seseorang, kalau kita manusia mencintai lawan jenisnya, itu harus dipastikan itu nikah itu karena lillahi ta'ala. Sebab kalau tidak lillahi ta'ala akan tidak bagus. Kalau sudah lillahi ta'ala, apapun masalah ke depannya, kenantiannya, kekiniannya akan dihadapi asal Allah ridho terhadap diri kita. Kalau kita mentaati seseorang, kalau kita menuju mencari sesuatu atau apapun namanya, itu tidak lain adalah dalam rangka ridho Allah Subhanahu wa taala. Dagang ridho Allah Subhanahu wa taala. Apa maksudnya? Jujur, barang yang bagus adalah memang bagus, barang yang kurang bagus dinyatakan kurang bagus, barang yang buruk dikatakan buruk. Itu namanya jujur. Kalau barang tidak bagus dikatakan bagus, berarti kita tidak ridho Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita membiasakan bohong, maka khawatir kita mati dalam kebohongan. Kalau kita biasakan jujur, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menakdirkan kita mati dalam kejujuran, mati dalam husnul khatimah. Terakhir, apapun aktivitas kita, tetap fokusnya adalah ridha Allah Subhanahu wa taala, dan kita terus belajar untuk apa? Untuk ridho terhadap yang Allah takdirkan kepada kita. Sebab tidak setiap saat, tidak setiap jam, tidak setiap waktu, tidak setiap bulan, tidak setiap tahun itu apa yang kita inginkan terjadi. Enggak setiap itu. Kita bukan Tuhan. Kita ini makhluk, kita ini lemah, kita ini dhaif. Kita ini segalanya tidak kuat kecuali Allah yang memampukan dalam diri kita. Maka doa itu adalah sangat penting, entah dengan sholat 2 rakaat, entah dengan asmaul husna, entah dengan di luar sholat dengan bahasa kita sendiri. Itu sangat-sangat penting. Sebab apa? Sebab kita pasrahkan jiwa raga kita. Kalau project ini berhasil, berarti memang karena Allah mengizinkan itu terjadi. Kalau tidak berhasil, ya kita manusia. Yang terpenting mah niat dan caranya benar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.